Kerajinan songket. Songket adalah jenis kain tenun tradisional rumpun Melayu di Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Songket digolongkan dalam keluarga tenun brokat. Songket ditenun dengan tangan menggunakan benang, emas, dan perak. Benang logam metalik yang bertenunan berlatar kain menimbulkan efek kemilau cemerlang. Pada umumnya, songket dikenakan pada acara-acara resmi. Songket berkembang dalam budaya rumpun Melayu di Sumatera, seperti songket Palembang dan songket Minangkabau. Di luar Sumatera, kain songket juga dihasilkan oleh daerah-daerah seperti Bali, Lombok, Sambas, Sumba, Makassar, dan daerah-daerah lain di Indonesia. Kata songket berasal dari istilah sungkit dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia yang berarti mengait atau mencungkil. Hal ini berkaitan dengan metode pembuatannya, mengaitkan dan mengambil sejumput kain tenun, dan kemudian menyelipkan benang emas. Selain itu, menurut sementara orang, kata songket juga mungkin berasal dari kata songka, songkok khas Palembang, yang dipercaya pertama kalinya kebiasaan menenun dengan benang emas dimulai. Sejarah kerajinan songket. Penenunan songket secara sejarah dikaitkan dengan kawasan permukiman dan budaya Melayu. Dan menurut sementara orang teknik ini diperkenalkan oleh pedagang India atau Arab. Menurut hikayat rakyat Palembang, asal mula kain songket adalah dari perdagangan zaman dahulu di antara orang Tiongkok dan India. Orang Tionghoa menyediakan benang sutra, sedangkan orang India menyumbang benang emas dan perak, maka jadilah songket. Kain songket ditenun pada alat tenun bingkai Melayu. Pola-pola rumit diciptakan dengan memperkenalkan benang emas atau perak ekstra dengan penggunaan sehelai jarum lepar. Tidak diketahui secara pasti dari manakah songket berasal. Menurut tradisi Kelantan, teknik tenun seperti ini berasal dari utara, yakni kawasan Kamboja dan Siam, yang kemudian berkembang ke selatan di Patani dan akhirnya mencapai Kelantan dan Terengganu sekitar tahun 1500-an. Industri kecil rumahan tenun songket kini masih bertahan di pinggiran kota Bahru dan Terengganu. Akan tetapi, menurut penenun Terengganu, justru para pedagang Indialah yang memperkenalkan teknik menenun ini pertama kali di Palembang, yang mungkin telah berlaku sejak zaman Sriwijaya pada abad ke-7 sampai ke-11. Motif kerajinan songket. Songket memiliki motif-motif tradisional yang sudah merupakan ciri khas budaya wilayah penghasil kerajinan ini. Misalnya motif sai kalamai, buah palo, barantai putiah, barantai merah, tampuak manggi, salapah, kunang-kunang, api, cuke baserak, sirangkak, silalarabah, dan simasam adalah khas songket pandai sikek Minangkabau. Khas motif Sumatera Utara adalah tum-tum, sadum, silungkang, gorga, tapak catur, dan lain-lain. Beberapa pemerintah daerah telah mempatenkan motif songket tradisional mereka. Dari 71 motif songket yang dimiliki Sumatera Selatan, baru 22 motif yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dari 22 motif songket Palembang yang telah terdaftar diantaranya motif bungo, intan, lepus pulis, nampan perak, dan limar beranti. Alat dan bahan membuat songket. Alat pembuatan songket terbagi menjadi dua, yaitu alat tenun utama yang terbuat dari kayu atau bambu dan alat penunjang yang mencakup alat penarik benang, pembuat motif, serta alat untuk memasukkan dan mengambil benang. Bahan untuk membuat songket yaitu benang katun, sutra, atau dari bahan lainnya yang mendukung keindahan kain songket. Alat yang digunakan para pengrajin untuk membuat kain songket kebanyakan terdiri dari bambu dan kayu yang bernama panta. Teknik membuat kain songket secara umum bisa dijelaskan sebagai menjalin benang-benang dalam susunan yang membentuk pola indah. Ada 4 jenis teknik benang pakan yang diterapkan dalam pembuatan kain songket. Setiap pengrajin biasanya menggunakan teknik andalan mereka masing-masing untuk menghasilkan kain dengan motif yang dikehendaki. Penganyaman songket dilakukan dalam 2 tahap, yaitu menganyam kain dasar dengan pola yang tidak begitu rumit,
lalu memasukkan unsur yang lebih dekoratif ke kain dasar tersebut. Benang emas atau perak yang mengkilap dimasukkan dan dirangkai ke kain dasar menurut pola atau bentuk tertentu, sehingga menghasilkan efek mengkilap. Membuat kain songket secara tradisional merupakan pekerjaan paruh waktu kaum wanita yang dikerjakan di sela-sela kesibukan sehari-hari. Proses pembuatan kain songket yang lumayan rumit dipercaya bisa meningkatkan kualitas dalam diri seorang wanita, karena tentu saja kesabaran dan ketelitian akan terlatih. Nilai budaya dalam kerajinan songket antara lain ada kesakralan, keindahan, ketekunan, ketelitian, dan kesabaran. Nilai kesakralan tercermin dari pakaian yang pada umumnya hanya digunakan pada peristiwa-peristiwa atau kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan upacara, seperti perkawinan dan penobatan penghulu. Nilai keindahan tercermin dari motif atau ragam hiasnya yang dibuat sedemikian rupa sehingga memancarkan keindahan. Nilai ketekunan, ketelitian, dan kesabaran tercermin dari proses pembuatannya yang memerlukan ketekunan, ketelitian, dan kesabaran, karena tanpa itu tidak mungkin untuk menghasilkan sebuah tenun songket yang bagus. Dan ini adalah contoh-contoh motif songket yang kami dapat dari Pandai Sikek. Ada Sai Kalamai, Salapah, Barantai Putiah, Cuki Baserak, Simasam, Kunang-kunang, Tampuak Manggi, Barantai Merah, dan Sirangka.